Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Safira Nikinanti dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana cara kita bisa belajar melalui platform dari internet. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai tutorial cara belajar melalui laboratorium maya yang disediakan oleh Kemendikbud. Untuk selengkapnya, simak video berikut ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fotosintesis. Nah, laboratorium maya merupakan platform atau fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dan dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum sehingga mempermudah siswa untuk pembelajaran praktikum melalui daring atau melalui internet. Nah, dalam konten laboratorium maya ini banyak sekali video pembelajaran yang ada yang bisa kita akses dengan mudah. Antara lain ada pembelajaran praktikum dari biologi, kemudian ada dari fisika, dan juga ada dari kimia. Nah, untuk selanjutnya langsung saja. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai proses fotosintesis. Simak video dengan baik ya. Nah, di sini fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan juga makanan. Nah, fotosintesis berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Fotosintesis merupakan proses pembentukan zat makanan dengan menggunakan cahaya, di mana proses ini penyusunan makanannya melalui fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Nah, klorofil ini berfungsi sebagai penangkap cahaya. Jadi, fotosintesis ini dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, pada fitur ini terlihat jelas adanya proses fotosintesis, di mana ada matahari, ada air, ada karbon dioksida, ada sinar matahari, dan juga ada nitrogen. Kemudian di fitur laboratorium maya ini juga ada sedikit rangkuman materi yang mana untuk mempermudah kita menangkap bagaimana jalannya suatu proses yang kita pelajari. Semisal ini proses fotosintesis. Bagaimana jalannya proses fotosintesis? Di sini ada sedikit rangkuman mengenai peran-peran apa saja yang ikut serta dalam proses fotosintesis. Yang pertama ada matahari. Nah, matahari merupakan energi surya yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis. Nah, kemudian ada pengaturan. Di sini juga ada air, ada karbon dioksida, adanya sinar matahari. Dan jika kita setting semua tidak ada, maka fotosintesis juga tidak akan berlangsung. Nah, jika kita setting kembali, adanya air, adanya karbon dioksida, dan juga adanya sinar matahari, itu maka proses fotosintesis juga akan berlangsung. Jadi kita bisa menyeting bagaimana apa saja yang ikut serta dalam fotosintesis. Jadi kita tahu apa saja yang ikut serta dalam berlangsungnya proses fotosintesis oleh tumbuhan tersebut. Nah, itu merupakan rangkuman materi. Pengertiannya, perannya air, perannya matahari, perannya karbon dioksida, perannya
nitrogen, kemudian oksigen itu apa, dan juga glukosa. Nah, karbon dioksida, di mana karbon dioksida merupakan faktor untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Kemudian juga ada nitrogen. Nah, di sini nitrogen berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berpotensi untuk fotosintesis. Nah, ada glukosa. Nah, glukosa ini merupakan produk dari proses fotosintesis yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, jika kita amati di mana platform ini menyediakan video. Nah, jika kita lihat ya, video ini kan sudah terlihat jelas. Jika semisal matahari kita tiadakan, nah maka proses fotosintesis juga tidak akan berlangsung karena matahari merupakan pokok utama berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian juga adanya penataan suhu. Jika suhu terlalu rendah dan juga terlalu tinggi juga akan mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian dapat kita lihat adanya air yang diserap oleh akar. Nah, di sini tanaman memiliki klorofil yang mana terletak pada daun untuk menangkap matahari. Nah, tersebut merupakan proses fotosintesis dari mulai air diangkut dari akar, kemudian peran nitrogen, kemudian karbon dioksida, dan juga matahari. Nah, jika komponen-komponen tersebut semua ada, maka fotosintesis juga akan berlangsung dengan baik. Nah, di sini fotosintesis menghasilkan dua, yakni oksigen dan juga glukosa, yang mana oksigen dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Kemudian yang glukosanya ini dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, nitrogen di sini berperan dalam pembentukan klorofil yang berada pada daun tumbuhan, yang mana klorofil ini untuk mengikat matahari supaya bisa membantu proses fotosintesis. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui proses fotosintesis yang terjadi melalui platform video secara maya atau secara virtual. Nah, berikut mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.